Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tugas remedial saya yang uh, dari CLO 03, yaitu dashboard report. Oke, langsung saja. Pertama pendahuluan. Jadi latar belakangnya itu karena persaingan dunia bisnis saat ini itu sangat membuat teknologi informasi itu lebih banyak digunakan sebagai sarana menunjang kebutuhan informasi. Nah, terlebih lagi untuk bertahan di persaingan modern saat ini, informasi merupakan sumber daya perusahaan yang sangat vital. Nah, untuk memaksimalkan peluang dalam setiap perencanaan dan pengembangan informasi dalam suatu perusahaan, maka perusahaan harus memiliki ketersediaan informasi yang berkualitas, target, dan perencanaan yang matang yang diambil oleh middle level management. Karena itu sangat menentukan suatu perusahaan agar dapat bertahan ataupun memenangkan persaingan. Nah, oleh karena itu diperlukannya peran teknologi informasi, bagaimana data yang dimiliki perusahaan dapat diolah menjadi informasi untuk informasi yang sedang terjadi middle level management, agar dapat mengambil keputusan yang sesuai persaingan dan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk performance dashboard sendiri, ada sebuah tampilan dashboard yang menampilkan tolak ukur kinerja beberapa divisi dalam perusahaan. Nah, saat ini middle level management itu tidak hanya membutuhkan suatu informasi yang akurat dan cepat saja, tapi dengan adanya dashboard yang dirancang bertujuan agar laporan lebih mudah dibaca, lebih mudah dianalisis datanya, dan lebih mudah memprediksi data yang akan datang. Karena dashboard cenderung lebih cepat dimengerti dibanding melihat dalam bentuk angka dan tabel yang banyak dan rumit. Nah, langsung saja ke pembahasan untuk pengertian data reporting. Nah, pelaporan data adalah bagian dari sistem yang melaporkan elemen kunci yang berkaitan dengan kinerja organisasi untuk meningkatkan aspek yang berbeda. Sistem pelaporan ini memberikan landasan untuk menerapkan kontrol yang lebih baik atas suatu organisasi. Nah, pelaporan data mengukur kinerja dan menganalisis elemen kunci lainnya yang kemudian dapat dibagikan di dalam organisasi atau dengan publik. Nah, untuk data reporting system sendiri, untuk sistem pelaporan data itu terdiri dari pemantauan, konversi, penyebaran data, dan lain-lain. Setelah mengamati tren data untuk jangka waktu tertentu, data yang dikumpulkan itu bisa kemudian diubah menjadi format presentasi yang lebih mudah dipahami dan tepat, seperti bagian file atau grafik. Nah, setelah laporan data ini ditulis, data tersebut didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, untuk pengertian dashboard sendiri, dashboard itu bisa dibilang sebagai alat yang digunakan manajemen informasi dan intelijen bisnis. Sama seperti dashboard mobil, mungkin kita dengarnya seperti itu, dashboard mobil, dashboard data pengatur, menyimpan dan menampilkan informasi penting. Atau yang bisa lebih mudah kita mengerti itu, dashboard itu sebagai laman utama atau halaman home-nya lah, halaman yang biasa kita lihat kalau misal di game ataupun di website itu ada halaman statistiknya itu. Nah, itu dashboard. Nah untuk jadi dashboard ini menggunakan visualisasi data secara unik untuk mengkomunikasikan metrik secara visual untuk membantu pengguna memahami hubungan kompleks dalam data mereka. Nah, di dashboard data lebih mudah untuk menarik kesejajaran antara metrik yang berbeda namun terkait, mengidentifikasikan tren dan menghindari potensi tantangan yang tersembunyi dalam data organisasi. Nah, untuk cara kerja data dashboard sendiri, yaitu pertama pengguna perlu mengetahui bahwa definisi dashboard bergantung pada peran yang dimainkan dalam suatu organisasi. Setiap orang menggunakan dashboard data secara berbeda. Tidak semua data dashboard bisnis memiliki tujuan yang sama. Maka dari itu penting bagi pengguna untuk memahami KPI apa yang harus di-like dan mengapa. Nah, untuk tujuan dan fungsi dashboard sendiri dalam komunikasi berbasis fakta. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Jadi kita kayak menggunakan dashboard untuk memahami apa yang terjadi di organisasi atau departemen kita sehingga kita dapat mengambil keputusan ke depannya. Nah, kemudian untuk manfaat menggunakan dashboard sendiri, dari visibilitas kita mampu melihat bagaimana kinerja proyek kita terutama dalam waktu nyata. Nah, kemudian hemat waktu dan biaya. Kemudian data yang terpusat, data yang tidak terlalu amburadul. Nah, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, kemudian akuntabilitas.
Nah, jadi dia bukan hanya tool pasif yang hanya menyudutkan apa yang terjadi. Ini merupakan sarana untuk menyoroti apa saja bagian yang tidak berhasil. Nah, kemudian jenis-jenis dashboard. Ada operasional, yaitu memperbarui data secara real time. Ada analitis, itu memanfaatkan data historis untuk menemukan tren yang akan membantu menginformasikan pengambilan keputusan tentang proyek akan datang, seperti itu. Kemudian ada strategis. Nah, strategis ini, dashboard ini membantu menjaga proyek tetap selaras dengan strategi keseluruhan organisasi. Ini dilakukan dengan melacak Key Performance Indicator atau KPI. Nah, kemudian untuk macam-macam dashboard sendiri ada project dashboard, itu jenis konfigurasi contoh ini yang menampilkan KPI-nya ya, yang Key Performance Indicator yang berkaitan dengan suatu proyek. Nah, kemudian ada report dashboard. Dia nggak jauh beda dengan dashboard yang biasanya, cuman dia ini laporan yang disiapkan untuk membaca data langsung dan menampilkannya. Kemudian ada KPI dashboard, dirancang untuk mendapatkan wawasan tentang indikator kinerja utama. Ada business dashboard dan ada data dashboard juga. Kemudian ada WordPress dashboard. Nah, kalau WordPress dashboard ini layar pertama yang akan terlihat kita masuk area blog yang ditampilkan itu gambar umum dari situs web itu kayak WordPress ya. Nah, untuk keuntungan lain menggunakan dashboard itu representasi visual dari kinerja, kemampuan mengidentifikasi tren, cara mudah untuk mengukur efisiensi, cara untuk menghasilkan laporan rinci dengan satu klik, kemudian kapasitas untuk membuat keputusan yang lebih cepat, dan ada pula visibilitas total semua sistem. Nah, yang terakhir itu seperti identifikasi yang cepat, pencilan, dan korelasi data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.